Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-saimin, as-saimat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh keberkahan, bulan Al-Qur'an, bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal ibadah dan tentunya pahala puasa tiada batasnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam hadits qudsi berkaitan dengan pahala dari ibadah siyam ini hanya Allah yang mengganjarnya. Adapun ibadah-ibadah yang lain diganjar 1 sampai 10 dan seterusnya, namun ibadah siyam hanya Allah yang mengetahuinya. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar sekali. Kemudian juga tentu keutamaan besar juga dari siyam Ramadan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa mengerjakan ibadah siyam Ramadan karena keimanan dan karena ihtisaban, yaitu mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga merupakan keutamaan yang besar dari ibadah siyam Ramadan ini. Semoga dengan ibadah yang mulia ini dan amal-amal saleh di dalamnya Allah terima amal-amal kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian tauhid atau kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Tamimi ini sampai kepada bab yang ke-35 ya. Bab yang ke-35 diberikan judul oleh Syekh Muhammad Tamimi adalah termasuk iman kepada Allah, sabar atas segala takdirnya. Ya, termasuk iman kepada Allah, ya, sabar atas segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan masalah iman ini. Masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima semua apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita akan jelaskan pertama sekali berkaitan dengan masalah sabar. Apa itu sabar? Ini sudah menjadi bahasa Indonesia ini. Sabar. Dalam bahasa Arabnya adalah sabrun atau as-sabru. Sabar ya, maknanya adalah yakni al-habsu, menahan. Ya, al-habsu yaitu menahan. Ini makna sabar secara bahasa.
atau secara etimologi. Adapun sabar secara terminologi adalah habsun nafsi ala syai'in wa an syai'in, yaitu menahan diri atas sesuatu dan dari suatu. Ya, jadi sekali lagi menahan diri atas sesuatu dan dari suatu. Ya ini lebih rincinya adalah menahan diri atas ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Yang kedua, menahan diri dari ya berbuat maksiat, dan yang ketiga, menahan diri dari musibah atau takdir. Ya, yakni musibah maknanya di sini. Nah, inilah berkaitan dengan tiga macam sabar. Ya, tiga macam sabar. Saya sekali lagi ya bersabar atas ketaatan kepada Allah. Ya, atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling mudah lah. Ya, ini berkaitan dengan ibadah siam. Ya, ibadah siam ini bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ibadah yang harus dikerjakan pada bulan Ramadan. Maka untuk mengerjakan siam di bulan Ramadan ini perlu kesabaran. Kenapa demikian? Karena puasanya bukan sehari dua hari. Puasanya ini sebulan lamanya. Bisa dibayangkan kalau orang tidak sabar atas siam Ramadan ini, maka tidak akan bisa mengerjakan siam dengan baik, sempurna. Tidak akan mengerjakan dengan sempurna. Jadi sekali lagi, berkaitan dengan sabar, yang pertama adalah atas ketaatan kepada Allah. Baik ya mengerjakan siam Ramadan, mengerjakan sholat fardu, mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ini perlu adanya kesabaran. Ya, adanya kesabaran. Jadi ini sabar yang pertama ini. Nah, kemudian sabar yang kedua, sabar dari berbuat maksiat, yakni menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ini berkaitan dengan sabar dari berbuat maksiat, menahan diri untuk tidak masuk ke dalam ya pintu-pintu kemaksiatan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, sabar dari musibah. Ya, sabar dari musibah. Ya, nah ini perlu kita yakni kita sabar di dalamnya, karena yang namanya musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita inginkan, tidak kita harapkan musibah itu datang, namun datang dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar atas musibah yang datang tersebut. Tidak melakukan hal-hal yang tercela seperti melakukan niyahah, yakni menangis secara berlebihan dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, atau menjambak rambut, atau merobek-robek pakaian, menampar-nampar pipi dan lain sebagainya, yang termasuk dari perbuatan orang-orang jahiliyah, termasuk dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan macam-macam sabar. Ya, sekali lagi, ada tiga macam sabar. Yang pertama, sabar atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dari berbuat maksiat. Dan yang ketiga, sabar dari ya musibah yang menimpa. Nah, kemudian berkaitan dengan sabar ini, kalau dilihat dari orang-orangnya ya, dilihat dari manusianya, ada di antara manusia bisa sabar ya pada kesabaran yang pertama, namun tidak sabar pada sabar yang kedua dan yang ketiga. Ya, dia bisa sabar untuk siam Ramadan, bisa sabar untuk sholat dan lain sebagainya, namun tidak bisa sabar dari maksiat, tidak bisa sabar dari musibah. Nah, ada juga di antara orang bisa sabar dari yang kedua, sabar dari maksiat, namun tidak bisa sabar dari atas ketaatan kepada Allah dan dari musibah. Nah, kemudian manusia yang ketiga, ada yang bisa sabar, ya sabar yang ketiga, namun tidak bisa sabar dari yang pertama dan yang kedua. Nah, inilah berkaitan dengan keadaan-keadaan manusia, ya bisa ya sabar dari salah satunya atau dua atau tiga-tiganya misalnya,
ya, maka inilah berkaitan dengan keadaan manusia itu sendiri, menyikapi apa yang ada dalam kehidupannya, apakah ketaatan, apakah musibah, apakah dari perbuatan maksiat, maka tergantung pada orang atau manusia itu sendiri. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lihat kembali kepada judul yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi, yaitu bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya, dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dari bab yang ke-35 ini, berarti ini adalah sabar ya dari musibah yang menimpa. Ya, dari musibah yang menimpa. Artinya bahwa musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan atas kehendak kita, bukan atas pilihan kita. Kita pun tidak menginginkan musibah itu ada pada diri kita atau datang kepada kita, namun kita harus menyikapinya dengan sikap yang benar. Itu sikap sabar. Sebagaimana hadis Nabi SAW menerangkan, apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzaka illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairun lah. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairun lah, kata Nabi. Yang artinya eh, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman, karena seluruh urusannya baik bagi dirinya, dan tidak ada yang demikian kecuali bagi orang yang beriman. Yang pertama, kata Nabi, jika ia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, lalu ia bersikap syukur, maka inilah yang terbaik bagi dirinya. Dan jika ini kebalikannya, jika ia mendapatkan musibah, kemudian dia bersikap sabar, maka itulah yang terbaik bagi dirinya. Ya, yang terbaik bagi dirinya. Nah, tentu kalau yang kita kaitkan dengan sabar ya dari musibah, ini kesabaran yang dihitung atau dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesabaran pada pukulan pertama dari musibah. Makna pukulan pertama adalah pertama kali melihat musibah, pertama kali mendengar musibah, pertama kali mengetahui musibah, kemudian kita sabar. Nah, inilah sabar yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yakni ada seorang ibu ya menangis di atas pusara anaknya. Kemudian dari arah belakang ya, dari arah belakang ada Nabi. Namun si ibu ini nggak tahu bahwa Nabi ada di belakangnya itu. Nah, kemudian Nabi bersabda kepada sang ibu ini, isbiri, wahai ibu bersabarlah, wahai ibu bersabarlah. Maka si ibu yang tidak mengetahui siapa yang berucap tadi mengatakan, ilaika anni, menyingkirlah engkau dari diriku, karena engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan sekarang ini. Maka segera Nabi pergi. Nabi pergi dari si ibu tersebut. Kemudian di kemudian hari si ibu ini baru tahu bahwa orang yang berucap ya itu adalah Rasulullah SAW, sehingga dia kaget dan dia mencari Nabi dan minta maaf kepada Nabi SAW. Dan Nabi bersabda kepada ibu ini, innamas sabru inda sadmatil ula. Sungguh kesabaran yang dinilai oleh Allah itu adalah pada pukulan pertama dari musibah. Pukulan pertama dari musibah, yakni melihat pertama kali, mengetahui pertama kali, mendengar pertama kali musibah, maka kemudian dia sabar, maka inilah sabar yang dinilai yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh ya berkaitan dengan sabarnya Nabi dan ya para sahabat, tentunya sabarnya Nabi lah Shallallahu alaihi wasallam ketika anak bayi beliau, ketika bayi beliau yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini anak Nabi dari yang berasal dari budak Nabi ini, yaitu Maria Al-Qibtiyah dari Mesir. Ya, seorang budak wanita
hadiah dari Raja Mesir Al-Muqawqis di zaman itu. Ya, lahirlah dari budak perempuan Nabi ini, anak Nabi yang bernama Ibrahim. Qaddarallah, Allah menakdirkan bahwa Ibrahim ya wafat pada masa kanak-kanak ini, pada masa bayi ini. Lalu Nabi sedih. Nabi menjadi sedih dan berlinang air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdurrahman bin Auf yang melihat kejadian ini, yang belum tahu tentang bolehnya menangis yang wajar, maka Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Rasulullah, "Anta ya Rasulullah, engkau menangis wahai Rasul?" Ya, dia anggap menangis wajar seperti ini juga bagian dari niyahah, padahal bukan, kan begitu. Apa kata Nabi? Innaha rahmah, ya. Wa wa ma naqulu li rabbina illa ma yarda rabbuna. Wa inna bi firaqika la mahzunun ya Ibrahim. Wahai Abdurrahman, yang berlinang ini adalah air mata kasih sayang. Dan kami tidaklah berucap kecuali dengan ucapan yang Allah ridha. Dan kami sedih atas kematianmu, wahai Ibrahim. Nah, inilah berkaitan dengan sedihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menangis ketika anak bayinya ini wafat ya di masa itu. Nah, ini tentang nangis yang wajar, yang dibenarkan, dibolehkan. Kalau nangisnya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin Arab dahulu, ini sudah berlebihan dan disebut sebagai niyahah, yakni menangis yang sejadi-jadinya, yang telah melampaui batas, yang dilarang dan termasuk dari al-kabair, termasuk dari dosa besar. Nanti kita akan lihat berkaitan dengan dalilnya tentang an-niyahah ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-saimin as-saimat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam bab 35 ini. Dalil yang pertama bisa para jamaah lihat dalam surat At-Taghabun ayat 11. Dalam surat At-Taghabun ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Artinya, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini ayat yang mulia. Sekali lagi dalam surat At-Taghabun ayat 11. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pertama, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Nah, ini berkaitan dengan masalah takdir. Apa yang telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz, apa yang telah Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz dari bencana, dari musibah, dari malapetaka dan lain sebagainya, maka itu sudah ya yakni ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah mencipta langit dan bumi. Bisa dibayangkan. Ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan erat dengan ilmu Allah yang maha luas. Jadi dengan ilmu Allah yang maha sempurna, Allah telah mengetahui apa yang telah terjadi di zaman dahulu, apa yang sekarang sedang terjadi, apa yang bakal terjadi nanti sampai di negeri akhirat, Allah sudah tahu. Dan Allah, semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ya kalau kita katakan, oh musibah ini keliru. Kenapa musibah ini kok datang kepada saya? Kok Allah memberikan musibah ini kepada saya misalnya yang rajin beribadah? Wah, ini sudah tidak benar ucapan ini. Sudah tidak benar ucapan seperti ini. Yakni
ya suudzon, dia berburuk sangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh jadi sebenarnya musibah yang menimpa seorang mukmin, ya. Nah, ini jelas adalah kebaikan. Adalah kebaikan. Hendaknya dia bersikap sabar dan ada hikmah di balik itu semua. Ada hikmah di balik itu semua. Contoh, ya contoh ini berkaitan dengan Nabi Yusuf lah ya. Contohnya kita ambil dari Nabi Yusuf alaihissalam. Coba kita melihat kepada sejarah Nabi Yusuf alaihissalam, betapa yakni banyaknya musibah kita katakan yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam dari ia sejak kecil, ya, atau kita kata sejak remaja lah, sejak remaja sampai dewasa ada saja itu musibah demi musibah bertubi-tubi menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Namun apa akhir dari kejadian itu semua, akhir dari musibah-musibah itu semua, yaitu al-aqibatu lil muttaqin, akibat baik bagi orang yang bertakwa, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari Nabi Yusuf remaja, dia sudah dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, dilempar apa namanya dilemparkan ke sumur gitu ya. Kemudian setelah itu musibah yang berikutnya lagi, dia pun dijual oleh pedagang yang mengambilnya dari dalam sumur tersebut, dijadikan sebagai budak lalu dijual. Bayangkan, yang tadinya orang merdeka menjadi budak, ya, menjadi hamba sahaya, dijual di kota Mesir, di negeri Mesir di masa itu. Kemudian ya musibah yakni selanjutnya bahwa dia pun eh, digoda ya oleh istri pejabat di masanya itu. Kemudian juga dia di penjara sekian lama, iya kan? Nah, ini musibah demi musibah menimpa Nabi yang mulia ini, ya. Dan masih banyak lagi kalau kita bisa bisa lihat dari perjuangan hidup para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya, hidup mereka penuh dengan cobaan. Makanya Nabi mengatakan, wajar kalau Nabi SAW mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thummal amsal fal amsal. Seberat-berat ujian, seberat-berat cobaan adalah yang menimpa para nabi. Kemudian orang-orang setelah mereka dan orang-orang setelah mereka, yakni dari sisi kualitas agamanya. Jadi inilah berkaitan dengan, yakni seberat-berat cobaan dan ujian adalah yang menimpa para nabi. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin yang tertimpa musibah begitu ya, lalu dia merasa kok ini apa namanya keliru, musibah ini ya berat sekali dan seterusnya, ini tidak benar. Tidak ada yang keliru. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah seorang mendapat musibah agar yakni ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau betul-betul dia sabar. Kalau dia sabar menghadapi musibah yang menimpanya itu, ya. Lihat tadi contohnya Nabi Yusuf dan juga para nabi lain. Coba Nabi Ayub alaihissalam, berapa lama, berapa tahun beliau mendapat musibah penyakit yang masya Allah berat sekali. Kalau tertimpa kepada orang di zaman sekarang, saya yakin nggak ada yang sanggup. Ya, tidak ada yang sanggup ya mendapatkan musibah berupa penyakit yang sama diderita seperti Nabi Ayub alaihissalam itu. Kurang lebih 18 tahun beliau menderita penyakit yang masya Allah. Bukan hanya penyakit yang ada pada tubuhnya, semua hartanya ludes, semua hartanya habis, anak-anaknya meninggal semua. Ya, tidak ada yang menemani beliau kecuali istri beliau. Dan inilah merupakan musibah yang menimpa Nabi yang mulia ini, Ayub, ya. Dan juga musibah-musibah lainnya yang menimpa para nabi, para rasul lainnya seperti Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berbagai macam musibah menimpa beliau, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tetap beliau bersabar, dan inilah petunjuk Nabi yang mulia, sabar. Jadi tidak ada yakni kalimat terindah kecuali sabar dalam hal ini, ya, dalam menghadapi musibah-musibah. Maka sekali lagi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala,
dan tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya telah ditulis, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya dikatakan di sini wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ya, beriman kepada Allah yakni keimanan yang tentu didasari oleh tauhid. Tauhid tentu ya, seorang yang beriman dikatakan seorang itu beriman kalau dia telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang dikatakan beriman kalau tidak bertauhid. Ini jauh. Maka haruslah seorang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah ya, yakni dia dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah adanya keimanan di hatinya. Jadi apa yang telah dia pelajari dalam agama ini diyakini lalu timbul keimanan di hatinya, kemudian dibuktikan dengan anggota tubuhnya. Nah, kemudian ya, dikatakan wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya musibah yang menimpa itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin ya ada musibah di belahan mana begitu Allah nggak tahu. Ya, ada musibah di negara mana kok dikatakan Allah nggak tahu, nggak mungkin. Maka dikatakan wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Artinya bahwa semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, bahwa dengan ilmu Allah yang maha sempurna Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Tidak hanya terjadi di muka bumi ini saja, apa yang ada di langit, apa yang ada di antara keduanya, Allah Maha tahu. Nah, ini tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah berkaitan dengan dalil yang pertama yang kita jelaskan dari surat At-Taghabun ayat 11. Baik. Kemudian kita lihat dalil yang kedua, ya. Ini berkaitan dengan tafsir, ya. Tafsir dari ayat di atas, yakni Alqamah, yaitu seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in, Alqamah bin Qais bin Abdullah bin Malik An-Nakhai, ya, menafsirkan iman yang tersebut dalam ayat, ya. Apa kata beliau? Huwa ar-rajulu tusibuhul musibah faya'lam anna min indillah fayarda yusallim. Yaitu seorang yang ketika ditimpa musibah, ia meyakini bahwa itu semua datang dari Allah, maka dia pun ridha dan pasrah atas takdirnya, menerima, ya, menerima takdir Allah, ridha, ya, dan ya menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya akan jelaskan tingkatan-tingkatan sikap manusia dalam menghadapi musibah. Yang pertama, tingkatan yang pertama itu adalah sabar. Ini yang paling rendah, ya, sabar. Ya, tingkatan yang pertama itu sabar. Tingkatan di atas adalah ridho dengan musibah itu. Dia derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kebaikan-kebaikan ya lainnya di negeri akhirat kelak yang akan Allah berikan kepadanya. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan tingkatan-tingkatan. Jadi tingkatan yang pertama adalah sabar, tingkatan yang kedua adalah ridho, dan tingkatan yang ketiga adalah bersyukur. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali dari pembahasan ini, yaitu dalil yang kedua dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, semoga Allah meridhoinya, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihi kufrun. Ithnatani fin nasi huma bihi kufrun. At-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Artinya, ada dua perkara yang masih dilakukan orang, padahal keduanya adalah perbuatan kufur, yaitu mencela keturunan dan meratapi orang mati, meratapi orang yang sudah meninggal. Nah ini, ya. Jadi pertama kita lihat di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada dua perkara. Nah sebenarnya ini lebih dari ini. Ini Nabi sebutkan dua di sini bukan berarti pembatasan, bukan. Nabi sebutkan dua di sini dalam rangka memudahkan bagi para sahabat untuk menghafalnya, untuk memahaminya dan menghafalnya begitu. Ya kalau disebutkan 100 atau berapa lebih dari itu ya mungkin barangkali nanti ada yang lupa dan seterusnya ya. Ini disebutkan dua di sini bukan dalam rangka pembatasan sekali lagi. Baik. Kemudian dikatakan masih dilakukan oleh orang, jelas. Ya, masih ada saja orang-orang yang melakukan dua perkara ini. Ya. Kemudian dikatakan bahwa perkara ini termasuk adalah perbuatan yang kufur. Jadi kufur nikmat. Kufur nikmat disebut, bukan kufur yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ingat, bukan kufur yang mengeluarkan seorang itu dari Islam, bukan. Jadi kufur nikmat, sama seperti kufur nikmat lah, kurang lebih begitu. Nah, kemudian apa itu dua perkara yang masih dilakukan oleh sebagian orang dan termasuk dari perbuatan yang kufur? Yaitu pertama, mencela keturunan. Nah, ini nggak boleh. Mencela keturunan dengan yakni apapun caranya, ya dengan mencela keturunan. Apakah misalnya dikatakan mencela keturunan itu misalnya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Arab jahiliyah di zaman dahulu dengan mengubur hidup-hidup ya bayi perempuan misalnya. Ini dalam rangka ini juga bagian dari mencela keturunan, termasuk mencela keturunan. Atau ya betul-betul dengan ucapan ya, dengan ucapan yang mengarah kepada pencelaan terhadap anak ya, terhadap keturunan begitu. Ini tidak benar, tidak boleh. Tidak boleh, karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Ya, semua ciptaan Allah adalah baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bagus, semuanya baik. Ya. Nah, inilah berkaitan dengan ya ini tidak boleh mencela keturunan. Ya, mencela keturunan ya. Atau misal juga seperti sikap pilih kasih kepada anak-anak misal juga, itu tidak benar, tidak boleh. Intinya ya ini termasuk dari perbuatan jahiliyah atau termasuk perbuatan yang kufur seperti kufur nikmat di sini adalah mencela keturunan. Ya, mencela keturunan. Nah, kemudian juga kebalikan dari mencela keturunan termasuk juga ini perbuatan orang-orang jahiliyah di masa dahulu, yaitu berbangga dengan nenek moyang. Ya, berbangga dengan nenek moyang. Kalau tadi mencela keturunan, nah sekarang kebalikannya, berbangga dengan nenek moyang, di mana orang-orang musyrikin dahulu, orang-orang jahiliyah dahulu, mereka berbangga sekali dengan nenek moyang mereka yang jelas-jelas mereka adalah orang-orang musyrik juga, dari kalangan musyrikin juga, dari kalangan orang-orang kafirin juga begitu. Kok dibanggakan? Apanya dibanggakan
dari kekufuran mereka, dari kesyirikan mereka, apa yang dibanggakan? Kan begitu. Ya. Nah, ini bagian dari perbuatan kaum jahiliyah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah an-niyahatu, meratapi orang mati. Nah, ini juga biasa ini dari perbuatan orang-orang jahiliyah, perbuatan orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Contoh, ya, contohnya begini. Eh, Ketika telah terjadi perang Badar. Ini perang Badar ini perang besar perdana dalam sejarah umat Islam dahulu, Nabi dan para sahabatnya dahulu, yang terjadi pada tahun kedua, Hijriyah begitu ya, di mana orang-orang Mekah, orang-orang musyrik Mekah kalah dalam perang Badar gitu, maka pemimpin Mekah di masa dahulu itu adalah Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan ini belum masuk Islam ketika itu. Maka Abu Sufyan sebagai pemimpin negeri Mekah melarang orang-orang Mekah untuk melakukan niyahah, untuk meratap. Dilarang mereka untuk meratap. Kenapa? Ya, tentu ada tujuannya, yaitu agar kesedihan mereka tidak terdengar di luar dari negeri Mekah. Tidak dapat didengar oleh orang-orang yang ada di luar dari negeri Mekah. Jadi jangan sampai mereka ini mengalami kekalahan dua kali istilahnya. Sudah kalah di medan tempur, kalah juga dia di dunia internasional gitu istilahnya. Diejek lah nanti, dihina lah mereka nanti oleh bangsa-bangsa lain. Ya, ketika terdengar bahwa mereka itu sedih, mereka itu menangis, mereka melakukan niyaha. Kan begitu. Nah, sehingga di masa itu tidak ada yang melakukan niyaha. Padahal mereka semua ingin melakukan niyaha karena itu kebiasaan mereka. Bagian dari kebiasaan mereka, orang-orang jahiliyah di masa dahulu itu. Nah, suatu ketika ada seorang bapak tua di negeri Mekah ini, orang musyrik, ya. Di malam hari, tiba-tiba si bapak tua ini mendengar tetangganya melakukan niyahah, melakukan ratapan atau melakukan niyahah. Nah, si bapak tua ini mengira kalau niyah ini sudah diizinkan, ya sudah diizinkan oleh Abu Sufyan, gitu ya. Maka dia suruh pembantunya untuk mengecek dulu, ya. Coba lihat itu tetangga kita itu ada apa? Kenapa dia melakukan niyah? Apa sudah diizinkan? Apa memang sudah diizinkan atau belum? Kalau sudah diizinkan, saya mau melakukan niyah karena anak saya mati di medan perang pada pertempuran Badar itu, gitu. Lalu ya pergilah pembantu ini ke tetangga dan mencari tahu ya. Yang ternyata tetangga si bapak tua ini melakukan niyah atau meratap dikarenakan ontaknya mati. Ontaknya mati. Nah, inilah tentang niyah atau meratap yang dilakukan oleh ya orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang musyrikin. Ini hal yang biasa tuh. Hal yang biasa dilakukan oleh mereka itu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada dalil yang berikutnya dari hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan secara marfu di sini, marfu artinya terangkat kepada Nabi, ya sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Dalilnya adalah laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyati. Tidak termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Nah, jadi Nabi nyatakan tidak termasuk golongan kami. Artinya apa? Kalau dikatakan tidak termasuk golongan kami, yakni pelakunya mendapatkan dosa besar, besar. Ya, yakni perbuatan-perbuatan yang tadi telah disebut oleh Nabi ini bagian dari al-kabair, bagian dari dosa-dosa besar. Ya, bagian dari dosa-dosa besar. Apa itu? Yang pertama, darabal hudud, memukul-mukul pipi, ya nggak boleh. Ya, memukul-mukul pipi ini nggak boleh. Ya, memukul-mukul wajah tidak boleh, tidak dibenarkan karena Nabi melarang untuk memukul wajah atau pipi.
Karena pada bagian wajah atau pipi tersebut banyak sekali saraf-saraf. Nanti akan terganggu jika memukul pipi atau muka ya. Secara umum lah begitu kurang lebih. Kemudian yang kedua, wasyaqal juyub, merobek-robek pakaian. Nah, ini juga termasuk dari perbuatan jahiliyah orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Mereka robek-robek pakaian mereka gitu ya. Lempar-lempar benda ini, benda itu dan lain sebagainya. Berguling-guling di tanah dan lain sebagainya. Tanda tidak ridho. Ah, ini dia. Nah, ini perbuatan-perbuatan ini semua menunjukkan apa? Ketidakridhoan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak rela, tidak terima. Allah kasih musibah seperti ini nggak terima begitu. Ya. Dan yang terakhir, wada'a bid'awal jahiliyah, menyeru dengan seruan jahiliyah, jadi keluar kata-kata kotor. Keluar dari lisan ini kata-kata kotor gitu. Ya. Disebut ini, disebut itu dan lain sebagainya. Tanda tidak ridho. Jadi semua perbuatan tadi ya, yakni dari memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan juga menyeru dengan seruan jahiliyah, ini sikap yang menunjukkan jauh dari sabar dan tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas orang yang tertimpa musibah mestinya dia mestinya dia sabar gitu ya. Sabar, atau kalau kalau ingin lebih bagus lagi ya ridho, menerima musibah tersebut, dan bahkan lebih dari itu dia bersyukur karena dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu mestinya. Jadi tidak melakukan hal-hal yang dari tercela yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, maka ini bagian dari al-kabair, dosa besar. Baik, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dalil yang berikutnya lagi. Dalil yang berikutnya dari sahabat Anas yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Dalam hadis Anas ini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira, ajjalahu bil 'uqubati fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi asy-syarr, amsaka 'anhu bi dzambi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Artinya apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ya, maka Allah menyegerakan hukuman baginya di dunia. Sedang apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, maka Allah menangguhkan dosanya sampai Allah penuhi balasannya nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ini yang bisa kita lihat dari hadis Nabi yang mulia ini, ada dua ya, ada dua hal. Yang pertama tentang Allah menghendaki kebaikan pada diri si hamba. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kebalikannya, yaitu Allah menghendaki keburukan pada si hamba, gitu. Nah, yang pertama terlebih dahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, ya, kebaikan pada diri seorang hamba, apa itu? Yaitu ajjalalahu bil uqubati fid dunya. Allah menyegerakan hukuman baginya di dunia. Ya, hukuman baginya di dunia. Apakah di sini hukuman berupa hukuman syar'i seperti orang potong tangan, orang mencuri, kemudian dia bertaubat dan dia juga harus dilakukan potong tangan misalnya dalam hukum agama ya tentunya ya, hukum agama ini, maka ya ini hukuman di dunia dalam rangka tentunya sebagai balasan dari perbuatannya tersebut, dan tentunya akan mendapatkan kebaikan jika ia menerima dengan ikhlas, menerima dengan ikhlas, ya. Dan tentunya dia akan mendapatkan kebaikan nanti di negeri akhirat. Atau hukuman yang bersifat kauni, dari alam semesta ini, dari Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, ya, berkaitan dengan hukuman di dunia yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun bentuknya itu. Maka ya ini sebagai hukuman di dunia, dan nanti di akhir tidak akan lagi mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, berkaitan dengan Allah menghendaki keburukan pada diri si hamba, maka Allah akan menangguhkan ya
hukuman atas dosa si hamba di dunia dan akan dipenuhi nanti di akhirat. Nah, ini berbahaya seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Ya, yakni hukuman di akhirat jauh lebih besar. Hukuman di akhirat jauh lebih besar daripada hukuman di dunia atau balasan di dunia, ya. Jadi inilah berkaitan dengan dua keadaan hamba dalam hadis yang mulia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, tentu bisa kita fahami begini. Misal ya, misal jika Allah Subhanahu wa taala memberikan malapetaka, ya, malapetaka seperti contohnya gempa bumi, gempa bumi atau tsunami atau apa sajalah begitu. Jika yang tertimpa itu adalah orang kafir, yang tertimpa itu adalah bagi orang kafir, ya, orang kafir, maka jelas itu merupakan azab baginya di dunia sebelum nanti di akhirat. Tapi jika yang tertimpa itulah orang-orang beriman, ya, di antara orang beriman ada juga yang tertimpa, ya, rumahnya hancur karena tsunami misalnya, ya, dan lain sebagainya lah begitu. Di antara karib kerabatnya ada yang terhanyut dengan gelombang tsunami dan seterusnya, maka ini musibah. Ini adalah musibah bagi orang yang beriman. Hendaknya dia bersabar, bersabar, dan hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, berilah ganjaran, berilah pahala atas musibah yang menimpa diriku dan gantilah dengan gantinya yang lebih baik. Nah, inilah berkaitan dengan doa yang bisa kita panjatkan kepada Rabbul Alamin ketika kita mendapatkan musibah. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dalil yang terakhir pada perjumpaan kita di siang hari ini sebelum kita bersoal jawab dari apa yang kita kaji di siang hari ini. Dari bab yang ke-35, ya. Yaitu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Kata Nabi yang mulia, inna 'idhamil jaza ma'idhamil bala. Wa inna Allah Ta'ala idza habba qauman ibtalahum wa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Yang artinya sungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan atau musibah. Dan sungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka dengan cobaan. Untuk itu, barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan dari Allah. Barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan dari Allah. Ya. Nah, ini tentang hadis yang mulia yang mirip dengan hadis sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan ujian. Allah akan berikan ujian. Betul tidak nih? Ya, cintanya kepada Allah. Betul tidak nih cintanya kepada Rabbul Alamin? Kalau ia cinta kepada Allah, maka cobaan musibah yang dilewatinya itu dilewati dengan kesabaran. Ya, dengan sabar, bahkan ridho, bahkan lebih dari itu, dia bersyukur atas cobaan tersebut. Nah, di sini Allah akan coba, maka terlihat, ya, ada yang ridho, maka baginya ridho Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula yang tidak ridho, tidak rela, tidak senang, dia marah, bahkan mendapat cobaan musibah dari Allah, dia marah kepada Rabbul Alamin, maka kemarahan Allah atasnya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ingat para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja. Bahwa musibah-musibah yang melanda diri kita, yang menimpa diri kita, tentu tidak sebesar musibah yang menimpa para nabi dan orang-orang salih di bawah mereka. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kualitas agama kita, iman kita ini belum ada apa-apanya. Jangan kita suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tertimpa musibah, tertimpa cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita pertama menerima. Hendaknya kita bersabar atas musibah yang menimpa kita, dan yang kedua introspeksi diri. Ya, barangkali musibah yang menimpa kita ini barangkali adalah dari perbuatan dosa kita atau kesalahan kita
sehingga dengan demikian kita cepat kembali kepada Rabbul Alamin, cepat kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara hikmah ya Allah memberikan cobaan kepada para hamba agar mereka introspeksi diri, mengevaluasi diri, bukan yakni kebalikannya, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh dari Rabbul Alamin. Karena kita lihat ya, kita lihat contoh ketika terjadi apa itu gunung meletus ya, gunung meletus di satu daerah itu di sana, begitu di daerah Jawa sana itu ya, atau gempa bumi atau yang semisal, bukan yakni kita semakin mendekat kepada Rabbul Alamin, maka yang terjadi adalah kebalikannya. Yang terjadi adalah kebalikannya, bertambah atau ditambah lagi sesajinya. Ditambah lagi sesajinya, dianggap oh ini ya Tuhan murka, ini apa namanya? Dewanya murka katanya. Ya, Tuhannya itu murka katanya, atau kurang sajinya. Nah, ditambah lagi sajinya. Nauzubillah min dzalik. Ini bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillah. Ini kalau yang melakukan umat Islam, ya tentu bertambah jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Ya, kalau memang asalnya dia telah berbuat syirik kepada Allah dengan sesaji-saji, lalu ketika ada musibah ditambah lagi sajinya, ditambah lagi sesajinya. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya persilakan kepada moderator untuk memimpin soal jawab. Jika ada di antara jamaah yang ingin bersoal jawab, dipersilahkan. Ya, silakan. Baik kakak-kakak semuanya, misalkan ada yang mau dipertanyakan, bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Baik, sambil menunggu Ustadz, terkait dengan ibadah bulan Ramadan ini Ustadz, apabila apa ya namanya ya, kita dalam berpuasa, dalam di bulan Ramadan ini, jika kalau ada apa kiat kita untuk menambah motivasi dalam beramal di bulan Ramadan ini, Ustaz? Untuk menambah motivasi kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan, tentu amal-amal kebaikan atau amal-amal saleh akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian doa-doa kita akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari-hari yang kita lewatkan pada bulan Ramadan ini penuh keberkahan, penuh dengan keberkahan. Artinya bahwa apapun kebaikan yang dikerjakan tentu akan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ibadah siam itu sendiri dan amal-amal saleh lain yang dikerjakan, ya, akan berlipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misal saja ya. Misalnya ada orang melakukan umroh di bulan suci Ramadan. Apa pahalanya itu? Pahalanya itu kata Nabi sama seperti ibadah haji bersama Nabi. Bayangkan, pahalanya itu seperti mengerjakan ibadah haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ini keutamaan yang besar sekali. Ini tidak didapat kalau umroh itu dikerjakan di luar Ramadan, di luar bulan Ramadan, kan begitu. Nah, ini bukti nyata ya tentang pahala itu berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Ini tanda keberkahan. Ya, bagian dari keberkahan bulan suci Ramadan, ya. Dan tentunya pada bulan Ramadan kita pun berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini motivasi juga, ya, di mana malam tersebut malam yang penuh kebaikan dan keberkahan, lebih mulia dari 1000 bulan, ya kan? Nah, ini tentang motivasi-motivasi yang bisa kita lihat pada bulan suci Ramadan, ya. Wallahu taala alam. Baik, silakan. Silakan, ada pertanyaan yang tertulis tadi sepertinya. Ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz.
Ana pernah dengar bahwa doa Allahumma Ajurni fi mu- fi musibati musibati. bisa diucapkan ketika kita melihat musibah yang terjadi kepada orang lain. Apa benar ini, Ustaz? Oh, Barakallahu tidak, fiik. tidak. Jadi kalau kita mendapat musibah untuk diri kita sendiri, kita berdoa seperti itu. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufu khairum minha. Ya. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa diriku dan berilah gantinya yang lebih baik darinya. Kemudian kalau kita melihat orang lain mendapat musibah, ya kita hibur. Ya, kita hibur. Ya, misalnya si fulan ya, orang yang dicintainya itu wafat misalnya. Ya kita hibur, kita doakan, ya isbir wahtasib, bersabarlah dan berharaplah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya. Nah, itu berkaitan dengan musibah yang menimpa orang lain. Ya, jadi kita menghiburnya ya dan mendoakannya. Ya kurang lebih begitu. Ya Allah taala. Silakan ada lagi, silakan yang Baik, lain. Ustaz. Baik kakak-kakak, misalkan ada lagi bisa raise hand atau eh, mengetik di kolom chat. Baik Ustaz, Eh, apa ya? Ketika kita dapat musibah atau kalau kalau doa apa ya? Bukan doa, ucapan alhamdulillah wa kulli hal itu gimana Ustaz? Nah, ini kalau kita ditanya oleh Hmm. seseorang dan kita dalam keadaan kurang sehat. Ya, ya Ah, fulan, bagaimana kabar Anda? Bagaimana keadaan Anda? Ya kita jawab, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala suatu dalam segala keadaan gitu. Segala puji bagi Allah dalam seluruh keadaan. Ya, yakni dalam keadaan kurang sehat begitu ya, sedang sakit, tetap kita katakan alhamdulillah terlebih dahulu, lalu ditambah dengan ucapan ala kulli hal. Ala kulli oh, hal itu bermakna ya, yakni dalam semua keadaan. Segala puji bagi Allah dalam seluruh keadaan. Ya gitu. Tapi kalau dalam keadaan sehat, sehat walafiat, ya cukup kita katakan alhamdulillah. Ya gitu saja, alhamdulillah saja cukup. Tapi kalau kurang sehat misalnya ditambahin alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, begitu. Ya artinya walaupun dalam keadaan sakit tetap dapat rezeki kan? Masih ah, dapat rezeki kan, ya kan, rezeki hidup ya, berupa rezeki kehidupan, masih bisa makan walaupun mungkin kurang apa namanya selera dan seterusnya, tapi masih bisa makan, masih bisa minum misalnya, masih bisa nafas ya, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, masih bisa hidup lah intinya. Jadi nikmat Allah itu tidak akan berkurang, nikmat Allah itu akan Allah sempurnakan sampai manusia itu wafat. Sampai manusia itu diwafatkan oleh Allah. Kalau sudah wafat, sudah tidak ada nikmat lagi dalam kehidupan. Yang ada kehidupan alam barzakh, kehidupan akhirat. Gitu, kira-kira seperti itu. Ya, wallahu taala. Baik, silakan. baik, Sepertinya ada pertanyaan lagi tuh. ada pertanyaan lagi di kolom chat Ustaz. Pak Ustadz, kalau alhamdulillah dinikmati fi musalihat diucapkan pada saat kapan Ustaz? Apa itu? Alhamdulillahi. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Begitu ya? Nah, Ustaz. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji Ah, bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Nah, begitu. Ini bisa kita ucapkan misalnya di awal perkataan ya, setelah kita memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, begitu. Lalu kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Nah, kira-kira begitu. Ya, ini jadi boleh diucapkan kita kapan ucapkan ini Ustaz? di awal pembicaraan kita ini. Ya, setelah Oh, kita memuji Allah bersalawat kepada Nabi, nah itu baru kita tambahin alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Baik, baik Ustaz. silakan ada lagi. Kalau misalkan qadar Allah gitu gimana Ustaz? Ucapan Oh qadar iya, Allah. bisa juga, bisa juga. Misalnya
seorang misalnya bertanya ya tentang suatu musibah yang menimpa kita, kita katakan ya qadarallah wa masya'a fa'al. Allah telah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah telah menakdirkan, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Nah, begitu. Nah, itu bisa kita tambahkan tuh. Ya, dari ucapan kita setelah kita mungkin mengucapkan kalimat istirja ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Boleh seperti itu. Ya. Berarti ucapan-ucapan seperti ini nih itu semacam apa ya? Kita apa ya? Iya, berserah Semacam diri kepada berpikir Allah. Kita serahkan semua berserah kepada Allah. diri. Kita serahkan semua kepada Allah. Kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita, bahwa semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita semua miliknya Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu kira-kira. Baik, Ustaz. Baik, kakak-kakak gimana? Masih ada lagi pertanyaan? Masih malu-malu ini. Enggak, ini karena di Baik, siang Ustaz. Ramadan ini. Di siang Edisi Ramadan. Ramadan, ini Masya Allah. Ujian Baik, tersendiri ini. Cobaan baik. tersendiri, kajian di siang Ramadan. Siang hari di bulan Ramadan dulu ya, Ustaz. Iya, kalau Baik, kajiannya di sore sudah sibuk dengan keluarga barangkali. iya. Baik, Ustaz. Terkait dengan ibadah di bulan Ramadan, Ustaz. Ana mau mengkonfirmasi, Ustaz. Ada hadis yang apa yang mengenai berbuka puasa dengan kurma, Ustaz. Eh, apakah memang sunahnya ini demikian, Ustaz? Artinya kita mencari dulu dengan kurma rutop, kemudian tamar, kemudian kalau tidak ada baru air putih, Ustaz. Iya, Apa tentu itu kalau ada ya. Kalau ada seperti itu, artinya dengan rutop. Rutop itu kurma yang masih basah. Jadi agar cepat terserap di dalam tubuh gitu ya. Agar cepat terserap di dalam tubuh dan insya Allah bermanfaat bagi tubuh kita ini. Rutop. Nah, kalau tidak ada rutop ya tamar kurma kering nggak apa-apa. Kalau tidak ada kurma kering ya minimal dengan air putih saja boleh. Ya air berarti putih ya, air putih berarti begitu. berarti kalau ikan sirop berbuka dengan yang manis nanti dulu ya, Ustaz. Nabi sebenarnya pertama begini ya. Nah, Ini subhanallah ini Nabi mengajarkan hal-hal berharga di sini. baik. Pertama berkaitan dengan sunnah beliau. Berkaitan dengan sunnah beliau yaitu berbuka puasa dengan rutab. Nah ini kalau ada alhamdulillah berarti kita mengikuti sunnah beliau kan begitu. Kalau Hmm. tidak ada ya dengan tamar kurma kering. Kalau tidak ada dengan air biasa. Nah yang kedua Nabi sekaligus mengajarkan yang sehat-sehat. Hmm. Mengajarkan apa? Berbuka dengan yang sehat. Ya, ya di negeri kita ini subhanallah ya gorengan-gorengan kan. Ya Buka luar buka biasa puasa ini. tajil Berbuka wajib puasa itu ya. dengan apa? Dengan gorengan-gorengan langsung dengan yang sirap-sirap apa itu Es buah. pemanis-pemanis buatan dan sebagainya. Di mana letak sehatnya di situ? Ya, tapi kalau ya mungkin kalau anak-anak senang sekali tuh ya. Senang sekali tuh kalau anak-anak dengan sirap-sirap atau yang semisalnya begitu. Ya, di sini jadi Nabi sekaligus mengajarkan kepada kita semua berbuka itu dengan yang mudah ya, ekonomis sebenarnya, tidak sulit. Ya, kalau tidak ada dengan air putih, apa sulitnya berbuka dengan air putih? Ya kan? Berbuka dengan air putih apa sulitnya? Kan begitu. Ya. Nah, ini juga mengajarkan tentang kesehatan. Ya, kesehatan di mana semua apa yang Nabi konsumsi itu sehat-sehat semua. Nggak ada yang membahayakan tubuh. Nggak ada unsur apa namanya? eh kimia-kimiaan ya, kimia-kimiaan gitu. Pemanis buatan ya, pewarna begitu dan lain sebagainya nggak ada itu. Nah ini kita jauhi mestinya. Kita tahu bahwa hidup Nabi itu sehat, hendaknya kita terapkan pola hidup sehat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diantaranya dengan siam ini udah pasti menyehatkan tubuh sudah pasti. Walaupun jelas ya niat kita adalah atau dasar kita mengerjakan siam ini adalah iman dan iktisab, keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun masalah kesehatan ini bonus saja lah kita katakan. Ya, wallahu taala. Ustaz, Baik, di silakan. Ada kolom lagi? di kolom chat sudah ada pertanyaan, izin bertanya, Ustaz. Apakah setelah tarawih
masih ada ibadah tahajud. Ada beberapa pendapat mana yang sahih, Ustaz. Iya. Tarawih Ini termasuk. saya perjelas. Nah, Saya perjelas. Tarawih sama dengan tahajud, sama dengan qiyamul lail. Jadi kalau untuk bulan Ramadan, tahajud dan qiyamul lailnya itu ba'da isya. Maka itu disebut dengan tarawih, gitu ya. Jadi harus difahami bahwa tarawih sama dengan tahajud, sama dengan ya qiyamul lail. Artinya, kalau seorang pada bulan Ramadan ba'da isya mengerjakan sholat tarawih, apalagi berjamaah di masjid misalnya, maka Nabi jelaskan bahwa orang itu telah menghidupkan satu malam penuh. Ya, orang itu telah menghidupkan satu malam penuh. Jadi nggak perlu lagi dia tahajud, nggak perlu lagi dia qiyamul lail, cukup dia memperbanyak baca Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran Al-Karim. Wallahu ta'ala alam. Begitu. baik Ustaz. Terkait dengan bulan Ramadan ini juga Ustaz, ada fenomena tarawih yang luar biasa cepat, 23 rakaat ini dalam 7 menit Ustaz. Masya Nah, Allah. sedangkan kita kan salah satu tarawih ini kan bahasanya itu kan sesuatu hal yang apa ya, tidak tergesa-gesa, santai, tenang Ya, gitu. tarawih itu diambil asal kata dari roha, istirahat, ada istirahatnya. Nah, Dikerjakan dengan santai, tidak tergesa-gesa, dan ada istirahat, ada jedanya, begitu. Iya. Nah, di sini perlu kita tegaskan bahwa di antara rukun ibadah sholat itu adalah tuma'ninah. Artinya, dikerjakan dengan tuma'ninah, ruku dengan tuma'ninah, tidak boleh tergesa-gesa, ya, i'tidal dengan tuma'ninah, sujud dengan tuma'ninah, dan yang lain dengan tuma'ninah, arti tidak boleh tergesa-gesa. Dan kalau sholat dengan tergesa-gesa, sehingga tidak ada rukun tuma'ninah yang diterapkan, maka ini dianggap tidak sholat. Dianggap tidak mengerjakan ibadah sholat. Kenapa? Karena di zaman Nabi juga ada sahabat yang sholatnya cepat-cepat seperti ayam mematuk makanan cepat-cepat sholatnya, tidak ada tumakninah, dan Nabi katakan kepada sahabat ini sampai 3 kali, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah engkau ke tempatmu, sholat lagi karena engkau belum sholat, kata Nabi. Lihat, engkau belum sholat, dia nggak belum sholat. Makanya terakhir sahabat ini jujur mengatakan, wahai Rasul, inilah sholat yang saya bisa, tolong ajarkan. Nah, Nabi mengajarkan tumakninah diantaranya. Nabi mengajarkan apa? Wajib dengan tumakninah. Tumakninah ini artinya ya, yakni melakukan sesuai dengan perbuatannya dan bacaannya dengan baik dan benar, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Ya, santai mengerjakannya itu. Nah, jadi ini bagian rukun dari rukun-rukun ibadah sholat. Kalau tidak ada tumakninah tidak sah. Tidak sah. Sholat yang dikerjakan cepat-cepat tidak sah karena melanggar tumakninah. Tidak ada tumakninah di dalamnya. Wallahu taala alam. Baik, baik silakan. Ustaz. Jadinya ada sebuah himbauan juga bahwa kita perlu mengingatkan DKM atau yang lainnya, karena mohon maaf Ustaz, ada penceramah-penceramah di bahasnya tuh kita di kampung-kampung itu juga ngomong kalau nggak baca Al-Fatihahnya satu nafas itu nggak nggak apa ya, Nggak afdol gitu. nggak afdol. Sampai pas anak dengerin senyum-senyum juga ini, waduh, jadi makanya jadi terburu-buru mereka, kita lagi baca Al-Fatihah dia udah ruku ya tiba-tiba. Ya, tentunya tidak sesuai dengan contoh Rasul ya, karena Nabi yang mulia SAW membaca ayat itu ayatan-ayatan, ayat demi ayat, nggak disambung semuanya, ya, ayat Nah, demi ayat begitu, tidak satu nafas, ya. ya, sedangkan salat ini itu mencegah perbuatan kita dalam keji dan mungkar ya Ustaz. Jadinya Iya, banyak yang itu. sholat, banyak sholatnya tapi jadi nggak sesuai dengan sunnah. Iya, jauh dari contoh Rasul, jauh dari Nah, contoh Rasul. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan nilai-nilai pahala ya dari ibadah sholat yang dikerjakan oleh seorang hamba, yaitu nilai pahala yang paling kecil, ini paling kecil 1/10 kata Nabi. 1/10.
Dan nilai pahala yang paling besar dari ibadah sholat kalau betul-betul dikerjakan dengan contoh Rasul, setengahnya saja. Setengahnya, kata Nabi. Nisfuha, setengahnya. Jadi kalau paling kecil 1/10. Lah kalau gimana kalau ya di sholat dikerjakan dengan cepat-cepat? Tentu tidak sah. Bukan dapat nilai lagi, tidak sah sholatnya. Karena tidak ada tumakninah yang dikerjakan pada sholat tersebut. Ya, wallah ta'ala. Baik Ustaz, terkait Baik, dengan Mas, ada sholat, lagi pertanyaan? terkait dengan Afan, masih ada waktu Ustaz. Silakan, silakan. Baik, terkait dengan sholat yang kadang-kadang kita kan apa ya, di musola atau buka puasa di kantor atau gimana, itu kan kadang-kadang kita nggak bisa milih-milih imam Ustaz. Terus kemudian tarawihnya buru-buru, kemudian kita pingin pingin sholat lagi di rumah, ini gimana Ustaz? Ya kalau Kelanjutan. tarawihnya tidak ada tumakninah, jangan sholat di dalam masjid itu. Kita keluar dari masjid tersebut, kita pilih masjid yang lain, cari masjid yang lain, atau paling tidak di rumah lah kita kerjakan. Kadang-kadang kan buka puasa di kantor itu kan nggak enak Ustaz. Nanti dikirain kita duduk aja diinin orang. Jadi kita ikutin aja, terus kemudian kita sholat lagi di rumah, bisa Ustaz. Oh, yang jelas sebaiknya kita setelah sholat Isya berjamaah kita keluar dari masjid tersebut, kita pilih masjid yang lain atau sholat di rumah. Begitu ya. Maksud Ana ini Ustaz, apa namanya, kita tambah tahajudnya Ustaz. Enggak seperti itu. Oh, Kalau baik. sholat yang dikerjakan di lingkungan kantor itu tidak ada tumanina, jangan kita sholat di situ. Ya, ya mending kita Hasan ya kita keluar dari lingkungan itu dan kita pilih masjid yang lain atau di rumah untuk sholat tarawihnya, gitu ya. Baik, 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 Ustaz. Baik Ustaz. Ini banyak kakak-kakak nih, masih malu-malu kakak-kakaknya nih. Silakan Yang para jamaah, masih ada lagi pertanyaan ingin disampaikan? masih mau disampaikan terkait dengan sabar terhadap ketentuan yang Allah berikan ini. Baik Ustaz, mengenai ketentuan Allah berikan ini kan kadang-kadang kita banyak orang bilang sabar, 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 tapi ngelutu. Sedangkan lalu dijawab itu kan namanya nggak sabar dan nggak ikhlas gitu. Nah ini sabar itu ada pendapat bahwa sabar itu adalah yang pertama. Jadinya ketika musibah itu datang pertama, gimana kita cara menanggapinya itu, Ustaz. Momentum pertamanya, Ustaz. Ya tadi sudah jelaskan ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa Nabi SAW menegaskan inna masabru inda sadmatil ula. Kesabaran yang dinilai oleh Allah itu adalah yang ada pada pukulan pertama. Ya, ini pertama kali melihat musibah, pertama kali mendengarnya, pertama kali mengetahuinya, begitu ya. Kemudian ada kesabaran di situ, ya, dapat menahan diri dari hal-hal yang tercela, itu sabar namanya. Maka itu akan diberi pahala, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz. Baik, ada lagi terakhir pertanyaan barangkali Eh, dari jamaah, ada pertanyaan? Kanila biasanya nih rajin nih mau bertanya Kanila. Silakan, ada lagi dari jamaah. Dari jamaah kayaknya sudah Pak nggak Ustadz, ada. Afwan Oh, izin ya. bertanya. Ya, silakan. Doa Allahumma afun tuhibul afwa fa'fu anni itu boleh dibaca di luar bulan Ramadan atau enggak, Pak Ustadz? Boleh, boleh saja. Ya, ini hadits Aisyah, sebenarnya dari hadits Aisyah ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, seandainya saya merasa mendapatkan malam Qadar atau Lailatul Qadar, doa apa yang saya panjatkan? Nah, kata Nabi, quli, ucapkanlah atau berdoalah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah dosaku. Ya, ini boleh.
Ya, dibaca kalau kita merasa mendapatkan Lailatul Qadar atau di luar ya Lailatul Qadar juga boleh. Karena doa ini umum. Ya, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira begitu. Itu kata apa doanya itu termasuk jadi dosa kita tuh saat yaumul hisab dihapus ya Pak Ustadz. Jadi orang nggak bisa tahu juga apa yang udah kita kerjain. Bener bener nggak Pak Ustadz? Begini, kalau kita betul-betul ingin bertaubat kepada Allah, penuhi 3 syaratnya dulu. 3 syarat taubat nasuha. Pertama, an-nadam, menyesal. Menyesal telah berbuat dosa besar. Yang kedua, al-iqla', melepaskannya, meninggalkannya. Dan yang ketiga, ya al-azam, bertekad untuk tidak kembali. Bertekad untuk tidak kembali. Wallahu taala alam. Jadi kalau sudah terpenuhi 3 syarat taubatan nasuha ini, insya Allah, ya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kan katanya walaupun kita tobat kita diterima, tetap itu hilang ya Pak Ustadz dari catatan dosa di yaumul hisab nih Pak Ustadz. Itu Iya, tetap. tentu Allah akan menghapus. Tentu Oh, Allah akan menghapus, ya Allah akan menghapus dosa-dosa tersebut. Sebagaimana contoh ketika sahabat Amr bin Al-As dan sahabat Khalid bin Al-Walid akan masuk agama Islam. Ya, Amr bin Al-As ini mengatakan kepada Nabi, wahai Rasul, saya mau masuk Islam dengan syarat. Kata Nabi, apa syaratnya? Syaratnya adalah agar dosa-dosaku yang lalu dihapus oleh Allah. Apa kata Nabi? Ama alimta annal Islam yajubu ma qablah? Tidakkah engkau mengetahui bahwa masuk Islamnya seorang itu, masuk Islam ya, akan menghapus dosa-dosa yang lalu. Sudah terhapus sudah. Ketika seorang masuk Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat, dengan ikhlas, dia betul-betul ikhlas masuk agama Islam, langsung dihapus. Langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang lalu itu dihapus. Begitu pula ketika seorang melakukan taubatan nasuha dengan 3 syarat yang dia penuhi, terpenuhi 3 syarat taubatan nasuha, maka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di akhirat tidak lagi dia melihat lembaran-lembaran dosanya. Begitu. karena kan kalau dimaafkan sama diampuni itu katanya beda. Maksudnya Sama dong. maksudnya kalau Dimaafkan. diampuni itu di kalau nggak salah diampuni di yaumul hisab tuh dosa kita yang udah diampunin tapi masih tetap dijembrengin gitu. Masih kelihatan gitu sama umum lah gitu. Kalau yang Ya, tidak. kan Tidak. itu nggak begitu. Dimaafkan, diampuni, ya sama ya. Oh, Dia juga. Artinya, ya ketika seorang dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, udah ya itu dihapus dari lembaran catatan amal keburukan itu dihapus gitu. Karena kan malaikat itu ya mencatat amal kebaikan dan mencatat amal keburukan. Ya, di samping mencatat amal kebaikan, malaikat Raqib Atid, ya Raqibun Atid mencatat amal keburukan. Nah, jika seorang hamba dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka lembar catatan keburukannya itu dihapus. Begitu. Ya, wallahu taala alam. baik Pak Ustadz, jazakallahu khair. Baik. Masih ada lagi terakhir barangkali? Terakhir dulu nih. Mungkin disimpan lagi Ustaz, mungkin buat minggu depan kali ya. Baik. Baik. Karena udah dijembrengin semua nih Ustaz. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada siang hari ini yang disampaikan pada bulan yang mulia ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dapat bersikap sabar, minas sabirin, tergolong dari hamba-hamba Allah yang sabar menghadapi takdir atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan pahala besar dan ditingkatkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal-amal kita semua di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.